Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Kemarin kita sudah membahas jalur tikus. Sekarang ini kita mencoba membahas terkait dengan pelabuhan tikus. Kalau jalur tikus kemarin adalah untuk perjalanan para PMI ilegal yang menuju ke Malaysia lewat darat, ada juga yang lewat pantai, lewat laut. Kali ini kita membahasnya adalah pelabuhan tikus. Tentu saja di pelabuhan tikus ini adalah maraknya masuknya barang ilegal, penyeludupan ke Indonesia. Kabarnya ada 143 pelabuhan tikus. Kita bacakan untuk Anda. Ini ya, Bea Cukai ungkap ada 143 pelabuhan tikus beroperasi di Batam. Wah, 143. Republika Co. ID Batam, Bea Cukai mengungkapkan ada seratusan jumlah pelabuhan tidak resmi atau pelabuhan tikus yang berada di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas KPBPB Batam. Pelabuhan-pelabuhan tikus itu menjadi momok tersendiri dalam menindak praktek penyeludupan. Di sini terdapat 155 pelabuhan di wilayah pengawasan Bea Cukai Batam, di mana 12 pelabuhan merupakan pelabuhan resmi dan 143 merupakan pelabuhan tikus atau tidak resmi yang tersebar di wilayah KPBPB Batam, kata Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi Kantor Pelayanan Umum Bea Cukai Batam, Evi Oktavia, dalam serangkaian acara press tour Kementerian Keuangan di Batam, Kepulauan Riau beberapa waktu lalu. Perinciannya, dari 143 pelabuhan tikus tersebut, sebanyak 97 titik berada di Pulau Batam, sebanyak 58 titik lainnya berada di sekitar Pulau Batam. Evi mengatakan banyaknya pelabuhan tikus di Batam menjadi tantangan bagi Bea Cukai untuk melakukan pengawasan yang lebih intensif. Untuk menggencarkan langkah pengawasan, Bea Cukai Batam mengelompokkan menjadi 3 tipe berdasarkan tingkat resikonya masing-masing pelabuhan tikus. Ada 58 yang high risk, 32 yang medium risk, dan 53 yang low risk. Dengan dikelompokkan ini, maka bisa diawasi secara baik. Diketahui, Batam merupakan wilayah perbatasan langsung dengan negeri tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Karena wilayahnya yang merupakan perbatasan, kerap terjadi upaya penyeludupan barang ilegal. Di antaranya adalah barang-barang yang diselundupkan seperti narkotika, suku cadang kendaraan, produk tembakau, benih lobster, hingga kiriman ilegal lainnya. Wah, ya luar biasa ya teman-teman ya. Ada 143 pelabuhan tikus. Dan ini rawan dengan adanya penyelundupan. Kalau masih ada penyelundupan, berarti pengawasannya yang tidak sempurna. Karena sudah tahu nih titik-titiknya, berarti tinggal diawasi, dicegah. Faktanya masih banyak barang-barang selundupan dari luar negeri ya, seperti Singapura dan Malaysia, karena memang wilayahnya adalah wilayah perbatasan. Lalu apa yang akan dilakukan oleh Bea Cukai? Ya tentu saja akan menempatkan personil Bea Cukai di tempat-tempat tersebut agar untuk mencegah terjadinya penyelundupan.
Saya ingin perlihatkan teman-teman bagaimana perairan laut perbatasan antara Malaysia dan Singapura saat kapal ya menuju ke Indonesia. Ini sangat miris ya teman-teman ya, sangat miris. Kalau masih ada penyelundupan sementara sudah diketahui ada 143 titik pelabuhan tikus, artinya apa? Pengawasannya yang ditingkatkan. Mari kita simak bagaimana perairan di perbatasan antara Malaysia, Singapura, dan juga Batam. Langsung. Ya memang ya ada sedikit sedikit kerepotan karena negara kita Indonesia ya memang perbatasan langsung ya, melalui laut baik negara Singapura dan negara Malaysia ya. Memang dipantau dari laut dulu, kemudian situasi aman ya pura-pura mancing, pura-pura apa ya kan, akhirnya barang itu bisa masuk. Dan ingat ya teman-teman ya, barang itu bisa saja diopor di tengah laut, kemudian bisa masuk ke pelabuhan tikus itu. Sebenarnya yang angkut tuh barang itu adalah kapal-kapal besar, tetapi di tengah laut mereka memindahkan barang-barang itu kemudian melalui kapal-kapal kecil atau perahu-perahu kecil masuk ke pelabuhan tikus. Dan ini sejujurnya bisa diantisipasi ya, bisa diantisipasi. Yang jelas mau seperti itu. Dan ini nampak sekali bagaimana perairan yang begitu tenang ya. Ya, itulah gambaran adanya pelabuhan tikus di Indonesia. Banyak barang-barang masuk ke Indonesia melalui pelabuhan tersebut ya, termasuk barang paketan, barang kiriman para PNI pun lewat jalur itu ya. Namun resikonya ketika barang tersebut disita atau diamankan oleh pihak bea cukai, jelas ya yang rugi adalah para pengirim itu sendiri. Demikian.